Sesuai janji gua di video sebelumnya, yang membahas tentang peringkat semua pahlawan kelas S jika diurutkan berdasarkan kekuatan pertempuran dan juga potensi. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas peringkat para monster atau villain hanya berdasarkan kekuatan dan tingkat seberapa bahayanya mereka aja. Jadi, gue nggak bahas tuh tentang potensi mereka. Ya, karena emang kebanyakan dari monster yang bakal gue bahas ini tuh udah pada mokat semua. Jadi, apanya yang potensi kalau karakternya aja udah mokat, cok. Nah, tapi karena monster atau villain di One Punch Man itu ada banyak banget, oleh karena itu gue bakal bahas mereka per organisasi dulu. Formatnya sama aja sih, kayak di video peringkat para pahlawan kelas S. Cuma ya bedanya, para villain ini punya beberapa organisasi. Dan untuk di video kali ini, gue bakal bahas dulu peringkat villain dari organisasi yang bernama House of Evolution. Di peringkat 10 ada Sluggroth. Well, sebenarnya gak ada informasi apa-apa sih tentang karakter yang satu ini. Karena dia itu muncul cuma beberapa detik aja, terus ngeliatin apartemennya Saitama. Abis itu mokat karena kena serangan dari Beast King. Udah tuh, gitu doang. Dan gak ada informasi apa-apa lagi. Jadi ya udahlah ya. Gitu aja lah. Di peringkat 9 ada Frogman. Ya, dia sama aja sih. Nasibnya sama karakter yang tadi. Abis liatin apartemennya Saitama, terus gak tahu diapain sama Saitama sampai kayak gini. Dan pada akhirnya mokat karena terkena serangan dari Beast King. Nah, tapi karakter ini tuh ada bedanya nih. Yang dimana katanya sih dia itu punya kemampuan berpedang. Tapi ya sebenarnya gue pun nggak tahu sih. Karena emang nggak pernah diliatin juga kemampuan berpedang dia itu kayak gimana. Dan udah sih, itu doang bedanya. Dia sama karakter sebelumnya cuma itu doang bedanya. Di peringkat 8 ada Kamakuri. Nah, kalau kalian lupa sama monster ini, dia adalah monster yang naik ke atas apartemennya Saitama, terus ngancurin tembok apartemen tersebut, dan karena Saitama kesel, jadi dia nampol monster ini, dan akhirnya monster ini mokat. Tapi kalian salah sih, kalau nganggap karakter ini tuh sama kayak dua karakter NPC sebelumnya. Karena kekuatan dia ini lumayan diperlihatkan lah waktu dia bisa ngancurin tembok apartemennya Saitama dengan mudah. Dan kalau berdasarkan perkataan dari Frogman, dia bilang kalau Kamakuri itu adalah salah satu member dari House of Evolution yang kuat. Tapi ya seperti biasa, karena dia spawn langsung di depan bos terakhir, jadinya kita nggak bisa ngeliat kekuatan asli dari si Kamakuri ini. Dan gua nggak bisa ngira-ngira juga sih, kekuatan dia kalau dibandingkan sama pahlawan itu, setaranya sama pahlawan kelas apa. Tapi kayaknya sih, kalau dari perkataannya Frogman tadi, dan dia bisa ngancurin tembok apartemen dengan sangat mudah, harusnya sih dia ini bisa disetarakan sama pahlawan kelas A peringkat yang di tengah-tengah lah. Lalu di peringkat 7, ada Ground Dragon. Sebenarnya, kalau dari segi kekuatan sih ya, harusnya Ground Dragon ini nggak lebih kuat dari Kamakuri. Tapi, alasan kenapa gua taruh Ground Dragon di atas Kamakuri adalah karena menurut gua, si Ground Dragon ini lebih berbahaya. Karena gini aja, sekuat-kuatnya Kamakuri, dia ini tetap aja monster yang bertarung di atas tanah. Jadi harusnya, para pahlawan tuh nggak bakal kesulitan lah buat ngalahin dia. Karena bertarungnya sama-sama di atas tanah. Apalagi kalau pahlawan yang dilawan si Kamakuri adalah kelas S yang peringkatnya di atas. Udah pasti tuh, abis si Kamakuri ini. Nah, tapi si Ground Dragon ini nggak bertarung di atas tanah. Ya ini, spesialisnya adalah bergerak di bawah tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Saitama aja lumayan terkejut loh sama serangan Ground Dragon ini. Nah, maka dari itu, gue rasa dia ini bakal jadi lawan yang sangat merepotkan buat para pahlawan yang cuma bisa bertarung di atas tanah. Karena kalau mereka berdiri di atas tanah, mereka pasti kena serangan. Dan kalau mereka kejar ke bawah tanah, ya pasti kena serang juga. Malah mungkin lebih parah. Walaupun ya tergantung juga sih, ujung-ujungnya si Ground Dragon ini pasti bakal kalah juga kalau lawannya pahlawan kelas A peringkat 5 besar. Tapi ya setidaknya dia ini lebih merepotkan kalau dibandingkannya sama Kamakuri. Di nomor 6 ada Armor Gorilla. Nah, mulai dari peringkat ini, monsternya udah pada bener nih. Dan bukan cuma sekedar spekulasi lagi kekuatannya. Dan Armor Gorilla jelas banget kekuatannya jauh kalau dibandingkan sama para monster sebelumnya. Karena di pertarungan pertama dia waktu lawan Genos, di situ benar-benar kelihatan kalau si Armor Gorilla ini punya power yang sangat cukup besar.
Dan juga dia ini kelihatannya cukup kebal sama api ataupun temperatur yang sangat panas. Dan gak cuma itu aja, kalau kita lihat gerakan dari dia waktu bertarung, dia ini relatif cukup cepat loh untuk badannya yang sebesar itu. Jadi kalau dari segi kekuatan fisik, dia ini emang gorila banget. Walaupun pada akhirnya, dia kalah sama Genos. Tapi kalian pun harus ingat juga kalau kekuatan Genos saat itu tuh udah bisa untuk masuk ke kelas S. Jadi bisa dibilang wajar aja lah kalau si Armor Gorilla kalah karena lawannya aja pahlawan kelas S. Cuma gue cukup yakin kalau yang dia lawan itu pahlawan kelas A, mungkin cuma peringkat 5 besar aja yang bisa ngalahin si Armor Gorilla ini. Karena dia ini emang kuat banget. Dan bahkan dalam kondisi tertentu, mungkin aja cuma peringkat 3 besar di kelas A yang mampu buat ngalahin dia. Di nomor 5 ada Beast King. Walaupun pernah dikatakan kalau Beast King itu adalah ciptaan terkuat nomor 2 setelah Ashura Kabuto. Tapi menurut gua, peringkat di atas dia itu punya beberapa keunggulan yang lebih lah kalau dibandingkannya sama Beast King, yang cuma bisa bertarung di darat aja. Tapi yang jelas, gue pun sebenarnya setuju kalau Beast King ini dibilang sebagai nomor 2 terkuat kalau kita mengacu pada kekuatan murni. Karena hal tersebut, kita bisa lihat dengan jelas lah waktu dia lawan Saitama, yang dimana shockwave dari cakaran dia itu bisa dengan mudah menghancurkan bangunan yang cukup kokoh. Dan lagi, dia itu bisa nge-spam serangan tersebut bertubi-tubi. Jadi, gue sangat mengerti lah kenapa dia ini disebut the second strongest, atau makhluk terkuat kedua yang pernah dibuat oleh Dr. Genos. Dan tentunya, dengan kekuatan sekuat itu, jujur aja gua nggak terlalu yakin sih kalau ada pahlawan kelas A kecuali Amaimas yang mampu ngalahin Beast King ini secara 1 versus 1. Karena kekuatan Beast King ini udah ada di tahap ya gak bisa lah untuk dilawan 1 versus 1 untuk pahlawan kelas A. Yang dimana mereka punya power yang dalam tanda kutip masih normal lah dibandingkan sama pahlawan kelas S yang kebanyakan dari mereka itu kekuatannya udah nggak masuk akal. Jadi Beast King ini jelaslah sangat amat kuat, apalagi kalau lu cuma bisa bertarung di daratan aja dan gak punya gerakan super cepat buat ngehindar dari serangan dia yang super cepat dan bahaya. Di nomor 4 ada Mosquito Girl. Nah, ini yang gue maksud tadi. Sebenarnya, kalau dari segi kekuatan murni, udah jelas kalau Mosquito Girl ini bakal kalah sama Beast King. Tapi sekali lagi gue sebutin, kalau dia ini punya beberapa keunggulan yang gak bisa diabaikan sama sekali. Kayak misalnya, dia ini bisa mengendalikan jutaan nyamuk sekaligus, dan dia pun bisa berevolusi menjadi 5 kali lebih kuat dari sebelumnya, dengan memanfaatkan para nyamuk-nyamuk yang udah dia perintah tadi. Dan satu lagi keunggulan dari si Mosquito Girl ini yang sangat merepotkan, yaitu adalah dia ini bisa terbang. Yang dimana kalian pun harusnya udah lihat pertarungan antara Genos sama Mosquito Girl. Yang dimana pada saat itu Mosquito Girl itu udah berevolusi. Si Genos ini bener-bener nggak bisa nyentuh sama sekali. Asli deh, jangankan melukai, nyentuh aja nggak bisa. Karena saking cepatnya pergerakan dari si Mosquito Girl ini. Dan tentunya, kekuatan dia setelah berevolusi pun jadi sangat kuat. Yang dimana dia bisa menghancurkan semacam apartemen gitu hanya dengan shockwave serangan dia aja. Dan dengan semua keunggulan yang dia miliki, gue rasa beberapa pahlawan kelas S kayak Puri-Puri Prisoner dan Tank Top Master pun gue rasa akan sangat kewalahan. Atau bahkan tidak bisa mengalahkan Mosquito Girl ini dalam 1 versus 1. Walaupun ada sebenarnya kemungkinan mereka menang kalau bisa mengalahkan Mosquito Girl langsung sebelum dia berevolusi. Tapi kalau udah berevolusi, gue nggak yakin sih 2 pahlawan kelas S tadi bisa menang dengan Mosquito Girl dalam pertarungan 1 versus 1. Di nomor 3 ada Ashura Kabuto. Nah, ini adalah ciptaan yang selalu dibanggakan oleh Dr. Genos. Yang dia selalu bilang kalau si Kabuto ini adalah ciptaan dia yang hampir mendekati sempurna. Tapi ya, pernyataan tersebut tuh memang benar dan sama sekali nggak berlebihan. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang kekuatan mau itu secara fisik dan otak, si Ashura Kabuto ini memang ada di level yang sempurna. Yang dimana kalau kita berbicara tentang fisik, dia ini punya durabilitas dan resisten yang sangat amat tinggi. Bahkan ketika dia kena api dari Genos pun, kayak nggak ada damage sama sekali gitu loh. Dan juga dari segi kecepatan, dia ini emang ada di level yang nggak masuk akal. Yang bahkan dia ngalahin Genos pun udah kayak ngalahin semut, karena memang semudah itu dia ngalahin. Dan kalau kita berbicara tentang otak atau kecerdasan, dia ini udah sering disebut sebagai makhluk yang jenius. Yang bahkan hal tersebut pun sebenarnya mempengaruhi untuk mempertajam insting dia.
yang dimana dia ini adalah monster pertama yang menyadari seberapa kuat Saitama dan langsung menjauh dari Saitama secepat mungkin setelah mengetahui hal tersebut. Yang dimana ini kan tindakan yang luar biasa ya, yang dimana bahkan gak pernah ada loh monster lain yang sadar seberapa berbahayanya Saitama selain Kabuto dan Lord Boros. Dan bahkan dalam pertarungan 1 versus 1 pun dibutuhkan pahlawan sekuat Super Alloy Darkshine buat ngalahin si Kabuto ini. Jadi udah jelas lah kalau si Kabuto ini adalah monster yang sekuat itu. Di nomor 2 ada Zombie Man. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu nih kalau Zombie Man adalah salah satu makhluk ciptaan Dr. Genos. Yang dimana pada saat itu Zombie Man dikasih nama subjek nomor 66. Dan sebenarnya wajar aja banyak yang belum tahu Zombie Man adalah ciptaan Dr. Genos. Karena memang pada saat itu Zombie Man berhasil buat kabur pada saat dijadikan subjek eksperimen. Lalu alasan kenapa gua bisa naruh dia di peringkat yang lebih tinggi dari Kabuto sebenarnya simple aja. Alasannya ya karena Zombie Man ini nggak bisa mati. Atau at least kita belum pernah ngelihat dia nyampe batas regenerasi dia. Dan sebenarnya pernah juga dilakukan simulasi pertarungan antara Zombie Man melawan Kabuto. Yang dimana sebenarnya di awal sih udah jelas ya kalau si Kabuto itu ngebantai abis si Zombie Man tanpa ampun dan tanpa jeda sedikit pun selama 1 minggu penuh. Karena setelah 1 minggu, si Kabuto ini udah kehabisan seluruh staminanya dan ngebuat dia nggak bisa apa-apa. Sedangkan kita tahu kalau Zombie Man ini adalah makhluk yang nggak bisa mati. Jadi walaupun dia dibantai abis-abisan selama 1 minggu, tapi dia ini tetap bisa terus-terusan beregenerasi sampai pada akhirnya malah si Kabuto sendiri yang capek. Dan pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan sama Zombie Man. Nah, seandainya makhluk kayak dia jadi monster, gua rasa sih sebagian besar pahlawan kelas S nggak akan bisa menang lawan dia. Karena dia ini bakal terus-terusan beregenerasi tanpa berhenti ketika tubuhnya hancur sekalipun. Jadi kira-kira menurut kalian siapa aja nih pahlawan kelas S yang bisa buat ngalahin si Zombie Man ini? Dan di nomor 1 ada Dr. Genos. Harusnya sih udah jelas ya kalau Dr. Genos adalah karakter paling berbahaya dari House of Evolution ini. Karena memang kejeniusan dia ini terlalu di luar nalar, yang dimana semua karakter yang kita bahas sebelumnya itu, ya itu semua adalah ciptaan dari Dr. Genos ini, dan tanpa bantuan siapapun. Dan sebenarnya yang paling ngeri dari dia ini adalah dia ini benar-benar abadi, yang bahkan dia ini bisa ngeklon diri dia sendiri sebanyak apapun yang dia mau. Jadi ini karakter sih sebenarnya beneran gak masuk akal dan sangat amat berbahaya. Dan bahkan bisa aja loh dia ini ngelakuin eksperimen ke klonnya diri sendiri untuk bikin pasukan monster. Jadi ngeri banget kan? Walaupun memang untuk saat ini sih kalau kita berbicara tentang kekuatan fisik, si Dr. Genos ini memang gak ada apa-apanya. Tapi kejeniusannya itu loh bener-bener gak masuk akal. Mulai dari menciptakan makhluk super kuat kayak Kabuto dan Zombie Man, lalu bisa membuat klon dirinya sendiri sebanyak apapun yang dia mau, dan dia pun gak akan bisa mati karena umur. Yang dimana basically dia ini abadi lah. Jadi emang udah gak masuk akal nih karakter yang satu ini. Dan oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan tentang ranking para karakter atau monster atau villain juga bisa lah yang berasal dari House of Evolution. Dan tentunya masih ada 2 lagi nih organisasi monster ataupun villain yang bakal gua bahas, yang dimana formatnya bakal sama lah kayak gini juga. Makanya subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video pembahasan berikutnya. Dan gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa buat like dan subscribe. Jadi sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.